Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di season obrolan tentang calon kuwu Desa Ujung Ubang, dan kali ini saya dari pihak media UGD sedang bersilaturahmi dengan salah satu bakal calon kuwu Desa Ujung Ubang, yaitu Bapak Dr. Andes Puutarudin. Gimana kegiatan akhir-akhir ini, Pak? Banyak tamu apa gimana? Ya begitulah ya, namanya seorang calon kuwu pasti aktivitasnya meningkat dari hari ke hari ya. Ada saja saudara-saudara yang ingin silaturahmi, ingin berkunjung dan memberi dukungan ya. Jadi waktunya harus kita atur, kita manage dengan baik biar seimbang ya, biar tetap sehat. Enggak nih, saya pengen bertanya nih Pak Kuwu. Kan Pak Kuwu tuh dulu pernah menjabat juga di Desa Ujung Ubang ini. Itu pada periode tahun berapa itu, Pak? Ya, seperti sudah diketahui oleh masyarakat Ujung Ubang, saya salah satu calon kuwu yang pernah menjabat sebagai kuwu di Desa Ujung Ubang. Pemilihan dilaksanakan tahun 2000 akhir dan dilantik tanggal 2001, tanggal 6 bulan Maret. Ya. Selesai saya menjabat tanggal 6 Maret 2011. Jadi saya menjabat sebagai kuwu di Ujung Ubang itu selama 10 tahun. Atau dihitung sebagai 2 periode. Nah, itu dapat bonus apa pilihan lagi? Bagaimana? Nah, waktu itu undang-undang yang digunakan, undang-undang tentang pemerintahan daerah, nama Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Salah satu pasalnya itu menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa itu paling lama 10 tahun. Atau 2 kali masa jabatan. Memang untuk SK yang pertama itu 5 tahun. Untuk SK yang pertama dan di masa akhir jabatan. Di tahun 2004 kalau tidak salah Pak Bupati merevisi Perda tentang masa jabatan kuwu, karena menurut undang-undangnya juga memungkinkan karena masa jabatan kepala desa pada waktu itu bisa 10 tahun. Sehingga kami angkatan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 itu masa jabatannya ditambah menjadi 10 tahun. Tetapi dihitung sebagai 2 periode. Pada waktu itu masa jabatan paling lama 10 tahun atau 2 periode, sehingga tidak boleh mencalonkan diri lagi. Jadi sempat istirahat juga waktu itu? Ya, istirahat. Nah, sudah menjabat 10 tahun dan sempat istirahat nih. Berapa periode ya? 2 periode ya Pak? 2 periode. 2 periode beristirahat, santai, dan sekarang mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa. Ini punya tujuan tersendiri apa bagaimana ini? Tujuannya itu apa gitu? Iya. Memang setelah saya menjabat sebagai kuwu 10 tahun, aktivitas saya di dunia pendidikan sebetulnya. Nah, sekarang sudah masih digeluti dan sudah cuti per hari ini. Nah, sekarang sudah cuti? Sudah cuti. Saya sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Cirebon dan juga di sekolah menengah sebagai wakil kepala sekolah. Saya sudah cuti, sudah mulai fokus ke pencalonan diri saya. Nah, adapun tujuan kenapa saya mencalonkan diri lagi, insya Allah niat saya baik, tujuan saya baik, bukan karena kebencian pada seseorang atau kelompok tertentu, atau untuk memperkaya diri sendiri, itu jauh sama sekali. Jadi, semata-mata untuk kemajuan Desa Ujung Ubang. Amin. Punya motivasi tertentu nggak Pak Kuwu untuk ini, alasan dari Pak Kuwu ini mencalonkan diri? Iya, dengan tidak bermaksud membanggakan diri, apalagi menyombongkan diri. Dengan pengalaman saya dan kemampuan saya selama 10 tahun menjabat sebagai kuwu, itu bisa dijadikan bekal bagi saya untuk memberikan sumbangsih, untuk mengabdikan diri saya kepada desa yang sangat saya cintai, desa kelahiran saya, desa yang sama-sama kita banggakan, Desa Ujung Ubang. Nah, karena dengan pengalaman yang saya miliki dan kemampuan yang saya miliki, insya Allah saya yakin Ujung Ubang bisa lebih maju. Amin. Nah, untuk rencana-rencana ke depan itu apabila Bapak Uud ini terpilih menjadi kepala desa, itu kira-kira ada rencana untuk perubahan apa gitu loh untuk Ujung Ubang ke depan? Iya,
saya berpikir begini, dengan tidak bermaksud mengurangi rasa hormat saya kepada kuku yang sudah menjabat, memang termasuk saya di dalamnya. Beliau pasti sudah memberikan jasa dan banyak kontribusi untuk kemajuan Desa Ujung Gebang. Nah, tetapi saya berpendapat bahwa dengan undang-undang baru, ya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa ini memiliki peluang besar untuk bisa membangun dirinya, untuk bisa membuat desa itu lebih maju lagi. Kita tahu bahwa anggaran desa ini kan di samping dari PAD, ya, pendapatan asli desa, dari lelangan Detisara dan swadaya masyarakat, juga dari pemerintah kabupaten yang sering kita sebut sebagai alokasi dana desa, dan yang lebih menarik lagi dari anggaran APBN berupa dana desa. Nah, saya berpendapat dengan dana yang besar itu kalau di manage, dikelola dengan baik, harusnya Ujung Gebang bisa lebih maju lagi. Nah, sehingga saya merasa terpanggil, merasa hati saya punya keinginan untuk mengabdikan diri dan untuk yakin gitu ya dengan pengalaman yang Bapak punya selama menjabat yang tadi 10 tahun tadi. Oh, yakin. Saya yakin, ya sekali lagi bukan bermaksud saya menyombongkan diri, ya. Saya yakin saya mampu, dan saya mohon dengan hormat masyarakat Ujung Gebang juga jangan ragu-ragu, ya, dengan kemampuan yang saya miliki dan pengalaman yang saya miliki. Nah, makanya dengan pengalaman yang saya miliki itu kan dijadikan bekal untuk ke depan. Artinya untuk lebih baik lagi. Saya mohon maaf barangkali selama 10 tahun saya menjabat masih banyak kekurangan, masih dinilai ada hal-hal yang belum memuaskan. Insya Allah akan diperbaiki, dan yang sudah dianggap baik saya akan tingkatkan. Saya ingin tingkatkan lagi. Insya Allah Ujung Gebang lebih maju lagi. Amin. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya dari kami, yaitu untuk program ke depan, program kerja nih Pak, program kerja apabila Bapak nanti terpilih menjadi kepala desa itu apakah sudah disusun atau bagaimana ini? Oh, saya sangat siap sekali. Saya sudah membuat master plan desain bagaimana membangun Ujung Gebang ini. Saya sudah punya konsep, dan konsep itu saya yakin bisa direalisasikan, bisa dipraktikkan, bukan slogan, bukan retorika, bukan janji. Saya mencalonkan diri ini tadi di samping punya niat baik untuk membangun Desa Ujung Gebang yang lebih maju lagi, dan saya juga sudah menyiapkan apa yang harus saya lakukan untuk menuju Ujung Gebang yang lebih maju lagi itu. Nah, kita sudah menyiapkan perubahan-perubahan yang bukan mendasar, artinya yang bisa dijadikan kemajuan di Desa Ujung Gebang ini, baik di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan kemasyarakatan. Kita sudah punya program-program yang bisa membuat Desa Ujung Gebang ini menjadi desa yang kita banggakan, desa yang maju, desa yang di samping maju masyarakatnya juga maju desanya. Amin. Ini ada sedikit bocoran nggak Pak barangkali itu untuk program kedepannya? Iya, untuk di bidang pemerintahan, memang kepala desa ini kan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Memang bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Nah, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini harus kompak, harus solid. Itu modal utama. Yang kedua, perangkat desa. Perangkat desa ini pembantu kepala desa. Ini juga harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi, ya, mempunyai kompetensi di bidangnya dan punya niat yang baik juga sama dengan saya untuk membangun Desa Ujung Gebang ini. Nah, salah satu yang ingin saya lakukan perubahan atau terobosan yang mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat dalam pemberian pelayanan, ya, pelayanan publik kepada masyarakat. Saya berusaha atau saya ingin pelayanan ini cepat dan murah. Syukur-syukur gratis.
Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau itu aturannya gratis, gratis. Mm-mm. Tetapi kalau memang ada retribusi, ada pajak, ya mau tidak mau Iya, iya. harus disampaikan pada masyarakat. Tapi kalau aturannya gratis ya digratiskan. Tetapi kalau ada hal-hal yang harus dipenuhi Kak, sebagai aturan karena kewajiban untuk kita harus membayarnya, ya mau tidak mau. Tetapi pemerintah desa tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk menarik dana masyarakat, padahal itu sudah ada aturannya untuk kepentingan pribadi atau tambahan penghasilan, itu tidak sama sekali. Jadi apa adanya sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Nah, yang kedua, saya ingin di bidang pemerintahan ini pengelolaan anggaran. Saya jamin akan transparan. Jadi akan semua masyarakat tahu sumber-sumber keuangan yang kita terima dan digunakan untuk apa saja. Nah, itu akan saya sampaikan karena kita tahu bahwa masyarakat ini punya hak, ya. Hak tahu gitu ya. Hak tahu karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Itu dengan cara bagaimana itu Pak? Untuk Ya, salah satunya dengan disampaikan di kantor desa, ya, di kantor pemerintah desa, masyarakat bisa lihat. Termasuk peran media, ya, untuk menyampaikan sebagai media untuk supaya masyarakat itu mengetahui dan boleh menanyakan langsung ke pemerintah desa dari lelangan titik sara berapa, dari anggaran dana desa dari APBN berapa, dari alokasi dana desa dari pemerintah daerah kabupaten Cirebon berapa, silakan. Nanti penggunaan untuk apa, silakan. Nanti kita sampaikan semua. Ya, saya jamin transparan, ya, gitu. Amin Pak. Oke, cukup sekian dari kami Pak. Oke. Semoga nanti untuk pertanyaan berikutnya ya kita bikin lagi. Boleh. Schedule. Masih banyak, baru bidang pemerintahan aja. Baru kan. Masih ada bidang yang lain. Kalau kata lebih Yusuf sih, ini sandiwara daun gagalan. Oh iya, maaf. Masih ada episode berikutnya. Masih banyak. Ya, oke. Ya. Pak, silakan Ya, diminum. terima kasih. Ini Mas dari Barok nih. Baik sobat sedulur media, itulah tadi obrolan kami dengan salah satu bakal calonku Desa Ujung Ubang yang pada saat ini statusnya masih bakal calon ya Pak? Ya, bakal calon. Dan ini kemungkinan bisa cukup untuk menjadi referensi masyarakat Ujung Ubang. Supaya apa? Supaya bisa memilih calon kepala desa yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.